Kita udah lewat dari Puncak Pas, itu titik tertinggi di daerah Puncak. Nah, saya sekarang masih daerah Ciloto. Nah, di daerah Ciloto ini ada namanya Tugu Monumen Kecap ini. Dari dulu sih sampai sekarang, Monumen Kecap ini sih dipakai buat ajang promosi ya, bagi produk-produk kecap hampir yang ada di Indonesia lah. Nah, cuman dari dulu juga hingga sekarang, botol kecap ini udah jadi kayak landmark sendiri dari kota Puncak gitu. Karena kenapa? Ya kalau setiap orang kalau lewat Puncak dari dulu nih, sampai sekarang nih, gitu kan. Dari Jakarta ke Bandung gitu, lewat Puncak. Wah, udah lewat botol kecap atau belum? Pasti akan ingat botol kecap. Sampai-sampai di bawah pun sudah dibangun juga botol kecap. Ya, yang saya tahu, informasi yang saya tahu, ini botol kecap pertama yang dibangun di jalur Puncak ini. Kita tadi udah ngelewatin Puncak Pas, sekarang kita menuju arah ke bawah lagi, tapi arah ke Cipanas, kota Cipanas. Yang harus diperhatiin ketika kita menyetir setelah Puncak Pas ini menuju Cipanas, yaitu jalanan di sini tuh penuh dengan turunan. Kalau tadi kita menuju Puncak Pas itu kan penuh tanjakan, kita harus bermain kopling dan gas. Nah, kalau di sini kita harus bermain namanya rem, karena itu turunan semua sampai kota Cipanas. Apalagi di daerah Ciloto ini salah satu daerah yang termasuk titik rawan juga di sepanjang jalur lama dari Jakarta ke Bandung ini. Cipanas adalah wilayah pertama dari Kabupaten Cianjur yang berada di jalur Jakarta-Bandung. Cipanas biasanya dijadikan sebagai tempat persinggahan bagi bus yang akan menuju Bandung. Menjadi kota persinggahan, Cipanas sudah terkenal sejak zaman penjajahan Belanda. Bayangin tuh kalau ada rombongan dari satu mau menuju ke sini, ke Istana Cipanas ini, bukan padat merayap lagi sepanjang jalur ini, tapi padat tersendat. Dulu sih Istana Cipanas ini dipakai oleh orang-orang Belanda, tuan-tuan Belanda itu buat kejar di daerah sini. Presiden dan wakil presiden beserta keluarga sering menggunakan Istana Cipanas sebagai tempat peristirahatan setelah upacara kemerdekaan. Tempo hari, Cipanas adalah tempat persinggahan atau peristirahatan. Namun, sepinya bus yang lewat membuat rumah makan di sekitar jalur ini ikut sepi pengunjung. Bahkan banyak yang sudah tutup alias bangkrut. Nah, bisa nggak Pak ceritain ini dulunya awalnya gimana sih Pak? Ceritanya dulu kok sampai sekarang jadi ya lapangan terbuka biasa. Gini ya, kita operasional rumah makannya dari tahun 78, terus kita tahun 95 kita tutup, karena dengan belum ada Cipularang, tapi waktu itu agak arus tamunya agak berkurang, jadi kita tambah lagi dengan ada konflik intern keluarga ya, kita tutup. Terus 97 kita kontrakan sama orang sampai tahun 2002. Dari 2002 sampai sekarang udah vakum begini aja. Dibiarkan seperti biar ini? Begini aja lah. Tapi pengaruh nggak Pak? Kalau Bapak ngelihat tuh karena tutup itu pengaruh adanya tol Cipularang atau gimana? Ada. Karena sekarang Anda bisa lihat kan bus yang Jakarta-Bandung udah bus yang eksekutif nggak ada yang lewat sini. Paling ada yang bus lewat sini yang Jakarta-Bandung udah nggak ada, banyak kan dari Garut atau dari Tasik. Ya itu juga umumnya bus reguler yang biasa aja gitu kan. Tapi yang eksekutif mereka nggak pernah ada yang lewat sini lagi semuanya. Lewat dari Cipularang. Pak Syahril hanya menyimpan cerita dari sejarah rumah makan miliknya. Sekarang rumah makan ini hanya menjadi gedung tua yang bersejarah di Jalan Raya Cipanas ini. Sekarang sudah sampai di perbatasan nih antara Cianjur dan Padalarang. Tepatnya sih ini perbatasan ini berupa jembatan Raja Mandala ini. Anda pasti dengar kan motor masuk tol, nah di sinilah jalan jembatan tol ini. Sampai sekarang sih saya sudah ngelewatin 3 wilayah nih. Pertama Bogor,
terus saya lanjut ke jalur puncak sampai Cianjur, kemudian Cianjur terus sekarang ini daerah Padalarang. Nah inilah perbatasannya. Nah sebelum jembatan ini ada, sebenarnya ada jalan utama yang dibangun Dendels waktu itu, jalan raya pos pertama gitu. Cuman saya akan ke sana lagi untuk mencari tahu bagaimana keadaan jembatan itu sekarang. Inilah Museum Jembatan di Indonesia. Sebuah jembatan peninggalan Belanda yang hanya menjadi jembatan tua dan kurang terawat. Sejak jembatan Raja Mandala itu dibangun, yang di perbatasan antara Cianjur dan Padalarang, ya, jalur inilah yang dipakai sebelum jembatan itu dibangun, yaitu jembatan Sungai Citarum ini. Jembatan Sungai Citarum ini adalah karya dari orang Belanda, yaitu Jenderal Dendels, yang saat ketika dia membuat jalan raya pos. Itu jalan Posweg, jalan raya pertama yang dibangun di Indonesia. Cuman jembatan ini sempat dipugar pada tahun 86 dan 87. Cuman dipugarnya hanya bagian jembatan ini saja. Cuman bagian pondasi sendiri tetap masih yang dibangun oleh Dendels. Padalarang memang terkenal dengan tambang bukit kapur dan tanah liatnya. Banyak truk yang mengangkut